Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Yance Srowali. Saya mahasiswa Universitas Cendrawasih, program studi hubungan internasional dengan NIM 202203105485. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan The Atlantic Charter sebagai piagam perdamaian dalam perjanjian internasional. Di sini ada beberapa topik yang akan saya bahas. Yang pertama, The Atlantic Charter atau Piagam Atlantik. Yang kedua, latar belakang terbentuknya Piagam Atlantik. Yang ketiga, aktor yang menyepakati. Yang keempat, isi perjanjian. Yang kelima, implementasi. Dan yang terakhir, kesimpulan. Piagam Atlantik adalah sebuah deklarasi bersama yang disepakati oleh Presiden Amerika Serikat Franklin Roosevelt dan Perdana Menteri Inggris Winston Churchill pada tahun 1941 ketika Perang Dunia Kedua. Dalam piagam ini, mereka berjanji untuk bekerja sama dalam perang melawan Nazi Jerman dan untuk mempromosikan perdamaian dunia setelah perang berakhir. Latar belakang Piagam Atlantik ini dibuat karena kegagalan Liga Bangsa-Bangsa dalam mencegah serta mendamaikan negara-negara yang terlibat dalam Perang Dunia Kedua dan Nazi Jerman yang telah mencapai banyak kemenangan di Eropa yang telah menjadi ancaman besar bagi perdamaian dunia. Hal tersebut memaksa Perdana Menteri Inggris Winston Churchill membuat deklarasi piagam perdamaian bersama Presiden Amerika Serikat Franklin Roosevelt pada tanggal 14 Agustus 1941. Mereka merancang piagam Atlantik yang berisi prinsip-prinsip seperti tidak mencari keuntungan wilayah dari perang dan menghormati hak rakyat untuk memilih pemerintah mereka sendiri. Terdapat 8 prinsip dalam piagam Atlantik. Prinsip yang pertama menyatakan bahwa tidak ada negara yang akan melakukan perluasan wilayah dengan cara agresi. Prinsip yang kedua menyatakan bahwa perubahan wilayah harus dilakukan dengan cara yang demokratis, yaitu dengan persetujuan rakyat yang bersangkutan. Prinsip yang ketiga menyatakan bahwa semua bangsa berhak untuk menentukan nasib sendiri, yaitu menentukan bentuk pemerintahan dan masa depan mereka sendiri. Prinsip yang keempat menyatakan bahwa semua bangsa yang telah kehilangan pemerintahan sendiri sebelum perang harus dikembalikan pemerintahannya. Prinsip yang kelima menyatakan bahwa semua bangsa berhak untuk memperoleh bahan mentah yang mereka butuhkan untuk pembangunan ekonomi dan sosial. Prinsip yang keenam menyatakan bahwa semua negara harus bekerja sama untuk menciptakan dunia yang damai dan sejahtera. Prinsip yang ketujuh, prinsip ini menyatakan bahwa semua orang berhak untuk hidup bebas dari rasa takut dan berkeinginan, yaitu bebas dari ancaman perang dan kekerasan. Dan prinsip yang terakhir menyatakan bahwa semua negara berhak untuk menggunakan laut secara bebas tanpa hambatan. Aktor yang menyepakati Atlantic Charter ditandatangani oleh Presiden Amerika Serikat Franklin Roosevelt dan Perdana Menteri Inggris Winston Churchill pada tanggal 14 Agustus 1941. Pada tanggal 1 Januari 1942, Piagam Atlantik ditandatangani oleh 26 negara yang lain termasuk Amerika Serikat, Inggris, Uni Soviet, Republik Rakyat Tiongkok, dan Prancis. Ke-26 negara tersebut kemudian dikenal sebagai negara-negara sekutu dalam Perang Dunia Kedua. Piagam Atlantik juga ditandatangani oleh negara-negara lain setelah Perang Dunia Kedua berakhir. Implementasi Piagam Atlantik menjadi landasan dari pembentukan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang didasarkan pada prinsip-prinsip yang terkandung dalam Piagam Atlantik, yaitu prinsip non-agresi, hak untuk menentukan nasib sendiri, dan kerjasama internasional. Kesimpulan Piagam Atlantik telah menjadi dasar bagi upaya-upaya untuk menciptakan dunia yang lebih damai, sejahtera, dan demokratis. Prinsip-prinsip yang terkandung dalam Piagam Atlantik tetap relevan hingga saat ini dan dapat menjadi acuan bagi upaya-upaya untuk menciptakan dunia yang lebih baik bagi semua orang. Demikian pembahasan saya. Sekian dan terima kasih.